Shalom jemaat Tuhan, kami Assembly Church menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online hari ini. Mari dengan segenap hati kita datang ke hadirat Tuhan untuk kita menyerahkan kehidupan kita di bawah kakinya. Haleluya Yesus Tuhan. Hadirat Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, mari kita datang ke hadirat-Nya. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Bersama hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dia Tuhan yang hadir. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak.
ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu nyata melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, kami tersungkur menyembah Engkau. Haleluya, Kau yang layak terima pujian dan hormat, Kau yang layak disembah. Hadirat-Mu Tuhan mengubahkan kami, hadirat-Mu Tuhan menyembuhkan. Yesus Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Nyanyikan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah kota benteng kita. Mari kita sembah Dia, mari kita naikkan pujian bagi Dia. Batuku dan Kau, kota bentengku, tak aku ragu, jamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan lagi, Kau gunung batuku Tuhan, Kaulah kota benteng kami tidak akan takut. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu, jamin hidupku. Keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu
semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung kembali bersama kami di live streaming Assembly Church. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada bersama saudara dan saya selalu setiap hari. Mari saya mau mengajak saudara semuanya untuk menyatakan pernyataan iman kita dengan segenap hati. Kristus adalah pusat kehidupan saya. Saya percaya saya diberkati untuk memberkati. Saya diselamatkan karena anugerah dan kasih karunia Allah dalam Yesus yang mengasihi dan mencurahkan darahnya bagi saya. Oleh firman-Nya setiap hari saya akan bertumbuh dewasa dan berbuah dalam Yesus. Saya akan menang dalam segala pencobaan karena Allah adalah sumber pertolongan saya yang melepaskan saya dari yang jahat. Hidup saya akan berhasil dan tidak ada kutuk atas saya dan keluarga saya. Saya dan seluruh keluarga saya akan melayani, menyembah Allah dalam roh, tubuh, dan jiwa kami. Kemuliaan dan kuasa dan hormat hanya bagi Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Dia adalah kebenaran dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Karena kasih-Nya Dia telah menyelamatkan kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku ikut
bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Yesus telah mati bagi kami di kayu salib, sehingga kami yang percaya ya Tuhan, boleh dibawa kepada kekekalan ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami senantiasa tekun di dalam iman kami, sehingga kami tidak kehilangan kekekalan itu. Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di dunia ini, kami lakukan dengan fokus kepada kekekalan, bukan kepada hal-hal yang sementara di dunia ini. Apa pelayanan-pelayanan kami lakukan juga kami fokus kepada kehidupan kekal ya Tuhan, bukan kepada kemuliaan-kemuliaan di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus memimpin hidup kami, sehingga kami boleh berjalan ya Tuhan di dalam kehidupan ini, berjalan di dalam jalan kekekalan, sehingga kita tiba di kekekalan yang sesungguhnya nanti bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hati kami semua ya Tuhan, beri kami pengertian ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi saudara, kita bertemu lagi. Saat ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran firman Tuhan kita bersama-sama. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menaikkan permohonan doa kita. Saatnya saudara kita duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita bawa sepanjang minggu ini. Amin. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah yang kami terima Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam setiap perkara yang kami alami Tuhan. Pertolongan Tuhan yang luar biasa Tuhan, waktu Tuhan yang tepat pada waktunya Bapa untuk dapat menolong anak-anak-Mu Tuhan. Memberikan kami damai sejahtera Bapa. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang pagi ini Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menaikkan permohonan doa kami di hadapan Tuhan. Saatnya Bapa kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini menyaksikan ibadah ini secara online Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa, biar kami boleh menyiapkan tanah hati yang kami yang paling subur Tuhan. Agar kami dapat menerima setiap rema firman Tuhan yang akan kami pelajari sama-sama Bapa. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, tolong hamba-Mu saat ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik kayu salib-Mu Bapa. Biar Engkau saja yang beracara Tuhan sepanjang waktu pemberitaan firman ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Ya saudara, pada pagi hari ini saudara kita akan masuk ke dalam minggu yang keempat, di mana sepanjang bulan Oktober ini kita belajar sama-sama mengenai berkat dalam mengikut Yesus. Ya, dan pada minggu yang keempat ini kita akan belajar bersama mengenai Yesus akan membawa kepada kekekalan. Amin. Yesus akan membawa kepada kekekalan. Dan ayat yang akan kita pelajari sama-sama pada pagi hari ini itu diambil di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Tapi kita akan baca dulu 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu,
yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Kekekalan itu merupakan suatu hal yang penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kalau kita pelajari di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, ini berbicara mengenai tidak adanya kekekalan di dalam kehidupan kita. Tidak ada kekekalannya di bawah langit ini. Ada masanya, ada waktunya. Kalau saudara pelajari, pengkhotbah adalah seorang raja atas Israel di Yerusalem. Pengkhotbah ini anak Daud ya. Dia adalah seorang yang merenungkan saudara. Merenungkan secara mendalam arti kehidupan dari manusia. Dari mengamati berbagai peristiwa yang terjadi di bawah matahari. Ayat yang ke-14. Dan dia tiba pada suatu kesimpulan yang mengejutkan bahwa semuanya itu sia-sia. Apa yang ada di bawah langit bumi ini itu sia-sia saudara. Ada waktunya, ada masanya. Manusia lahir lalu mati. Demikian seterusnya. Hari lepas berganti hari lewat peristiwa terjadi. Peristiwa alam terjadi bergulir sedemikian rupa. Saudara semuanya berulang saudara tanpa makna. Ya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang saudara dan saya mungkin bangga-banggakan, yang mungkin kita agung-agungkan, yang mungkin kita usahakan terus-menerus dan kita pertahankan saudara. Tetapi semuanya adalah sia-sia. Tidak ada kekekalan di bawah langit ini. Segala sesuatu ada masanya. Bila kita lanjutkan baca di dalam Pengkhotbah 3, ayat yang kedua mengatakan demikian. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ya saudara, jadi di sini dikatakan apa yang terjadi dijabarkan oleh pengkhotbah, semua yang terjadi di bawah langit ini saudara, semua yang terjadi di bumi ini, semua yang terjadi di sekeliling kehidupan saudara dan saya, demikianlah dikatakan oleh pengkhotbah, bagaimana segala sesuatunya adalah sia-sia, ya sia-sia, tidak ada kekekalan di bawah langit bumi ini. Seperti saudara ketahui ya saudara, kami baru saja kehilangan orang yang sangat kami kasihi ya, Mama Siti Halim yang pada hari Kamis yang minggu yang lalu pada tanggal 14 meninggal. Walaupun kondisi Mama sebagai orang yang sudah lanjut usia ya saudara, umurnya 86 tahun, saat Mama dipanggil Tuhan hari Kamis yang lalu, Mama dalam kondisi yang sehat ya saudara, dalam kondisi yang sehat dan segar. Bahkan sebelum pagi itu saudara, sebelum Mama meninggal pada hari Kamis, pagi itu Mama masih dikatakan oleh saudara sebelumnya dia masih bisa chatting saudara, dia masih bisa video call dengan anak-anaknya, bahkan sangat sehat sebenarnya pada saat Mama meninggal mau dipanggil Tuhan. Tapi kemudian 4 jam kemudian dia maksudnya beberapa jam kemudian dia merasakan sakit di perutnya, di punggungnya, minta ditempel koyo. Tapi kemudian dia tidak dapat menahan sakit, dia pingsan, ternyata koma, dibawa ke rumah sakit. Dalam 4 jam kemudian Mama meninggal, saudara. Demikian cepatnya, saudara. Sesuatu yang kita nggak pernah duga gitu loh. Kita nggak pernah nyangka, kok bisa gitu. Nggak ada dalam waktu 24 jam, tiba-tiba Mama bisa pergi. Mama bisa pulang gitu ke rumah Bapak. Sesuatu hal yang sangat mendadak, sesuatu hal yang membuat kami keluarga syok, saudara. Tapi itulah kehidupan saudara. Kita diingatkan
Bagaimana kami diingatkan, saudara juga diingatkan semua bahwa sadar atau tidak sadar saudara, saudara suka atau enggak suka saudara, kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh manusia, yang akan dialami oleh saudara dan saya. Kematian enggak mengenal kekayaan saudara, enggak mengenal jabatan, enggak mengenal kondisi, enggak mengenal segala sesuatu yang kita punya ya saudara. Tanpa kita sadari waktu kita pergi saudara, kita hanya membawa apa yang ada di dalam badan kita. Yang kelihatan oleh mata jasmani kita saudara. Kita hanya akan kembali kepada satu lubang, satu tempat di mana cuman mungkin ada 1 kali 2 meter saudara. Saudara kita nggak bisa membawa kekayaan kita, rumah kita yang megah, kita nggak bisa membawa mobil kita mungkin yang banyak, kita nggak bisa membawa perhiasan yang kita punya yang banyak, baju-baju, tas, saudara. Ya kalau kaum wanita, kita nggak bisa, kaum pria kita nggak bisa membawa alat-alat yang canggih segala macam, nggak bisa saudara. Saudara dan saya nggak bisa, karena tidak ada kekekalan di dalam kehidupan kita di bawah langit ini. Sekuat apapun kita saudara, kita nggak akan pernah dapat menghindar dari kematian. Sebab kematian merupakan bagian dari kehidupan saudara dan saya. Tetapi kita juga ingat kematian merupakan satu-satunya jembatan buat saudara dan saya untuk kita berpindah dari tempat fisik yang tidak kekal ini ke alam roh yang tidak kelihatan tetapi kekal. Amin. Ya. Puji nama Tuhan saudara, terpujilah Tuhan kita, ada jaminan kekekalan untuk saudara dan saya. Pada saat saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita baca lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 kali ini saya tambahkan. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Title di atasnya adalah pengharapan, iman, dan kasih. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Ya. Kata bagian saudara di dalam ayat yang 1 Petrus 1 ayat yang keempat, di sini dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Suatu bagian sebenarnya menurut bahasa aslinya itu ditujukan kepada sebenarnya bukan bagian tapi warisan yang kekal, menunjukkan kekekalan, menunjukkan tidak akan berubah warisan itu. Ya, yang tersimpan di surga dikatakan. Ini mengingatkan bahwa warisan yang saudara dan saya punya itu ada di surga. Suatu tempat yang aman, yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, yang tidak dapat dipecahkan atau dihilangkan saudara. Nggak bisa, itu ada di suatu tempat yang aman bagi kamu. Dikatakan bagi saudara dan saya. Bagi kamu di sini menunjukkan bukan sembarangan orang, saudara. Di sini menunjukkan bahwa hanya bagi saudara dan saya,
orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, jadi pada dasarnya saudara, kehidupan saudara dan saya di bawah langit ini seperti kata pengkhotbah tadi katakan, yang sama-sama sudah kita baca, di mana ada jangka waktu antara kelahiran saudara dan kematian saudara dan saya hanya merupakan bagian yang kecil bila kita bandingkan dengan sekma kekekalan yang akan kita terima. Saya ingat ilustrasi khotbah yang Pastor John pernah bawakan untuk saudara dan saya. Pada saat itu kita masih ada di gedung gereja kita yang lama di Regents Park, di mana pada saat itu Pastor John memberikan ilustrasi mengenai tambang, kalau saudara ingat ya. Jadi itu ada tambang yang berwarna saudara, yang berbeda, di mana satu bagian misalnya pada saat itu berwarna merah itu cuman kecil saudara, tapi yang tidak berwarna saudara, tambang yang panjang itu adalah kekekalan yang saudara dan saya akan terima. Jadi diperlihatkan bagaimana sebenarnya kehidupan saudara dan saya pada saat di muka bumi ini, pada saat kelahiran kita hingga kematian kita merupakan hanya bagian yang kecil dari sekma kekekalan yang akan saudara dan saya terima. Karena itu saudara, jangan kita hanya mau hidup untuk masa saat ini, untuk masa saat ini di mana saudara dan saya ada, ya, melainkan marilah kita hidup untuk kekekalan kita. Untuk kita mampu menjaga hidup kita, untuk kita dapat menerima warisan kekekalan yang sebenarnya sudah diberikan oleh saudara dan saya. Pada saat saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, yang pertama adalah di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya, di sini dikatakan bagaimana ada pemeliharaan dalam kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 mengatakan demikian, yaitu kamu, saudara dan saya, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi di sini dikatakan bagaimana saudara dan saya, orang-orang yang percaya itu dipelihara, dilindungi dalam kekuatan Allah terhadap semua kekuatan kejahatan yang hendak menghancurkan kehidupan dan keselamatan saudara dan saya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, di dalam bahasa aslinya saudara, di dalam bahasa asli Yunaninya saudara, sebenarnya kata dipelihara ini saudara, dilindungi ini menunjukkan kepada seperti satu ilustrasi bagaimana satu grup militer saudara itu ada di sekeliling benteng yang menjaga suatu kota atau suatu benteng saudara. Jadi sebenarnya saudara dan saya itu dikelilingin kayak ada tentara loh, tentara militer loh saudara, yang bersiap siaga 24 jam loh dengan senjatanya yang lengkap, itu menjaga kehidupan saudara dan saya selama 24 jam karena saudara dan saya dipelihara dalam kekuatan Allah. Amin. Wow, luar biasa saudara. Jadi saudara dan saya harusnya kita bisa menang. Kita bisa menang atas segala hal-hal di sekeliling kehidupan kita yang membuat saudara dan saya jatuh ke dalam hal-hal yang menyebabkan saudara dan saya tidak dapat memelihara kehidupan kekekalan saudara dan saya. Sebenarnya saudara dan saya bisa menang. Di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang kita nggak bisa terima, saudara. Saudara tuh nggak bisa bayangkan, saudara dan saya nggak bisa pernah mimpikan atau jabarkan bagaimana damai sejahtera Allah itu yang memelihara hati dan pikiran saudara dan saya dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, karena ada pemeliharaan, ada perlindungan kekuatan Allah bersama saudara dan saya. Wow, luar biasanya saudara. Tetapi yang pentingnya adalah saudara di sini dikatakan di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Karena imanmu, saudara. Kita akan membahas lebih banyak lagi iman dalam poin yang kedua. Tetapi yang saya mau ingatkan ada di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-18 di mana dikatakan demikian. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin saudara. Ya, ketika kita melakukan bagian kita saudara, kita melakukan bagian kita tetap bertahan dalam iman kita saudara, dan kita nggak tergoncangkan dalam berbagai-bagai pencobaan, di mana di dalam ayat tadi, ayat 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dikatakan bagaimana banyak sekali pencobaan yang membuat saudara dan saya berduka cita. Tetapi saudara dan saya mau tetap bersuka cita. Dikatakan bergembiralah. Saudara dan saya mau tetap bersuka cita karena sukacita yang saudara dan saya terima adalah sukacita damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Amin saudara. Ya, karena kita tahu ada pemeliharaan dalam kekuatan Allah yang menyertai saudara dan saya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri saudara menyatakannya kepada saudara dan saya di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27 sampai 30. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan saudara, dikatakan demikian. Yohanes 10 ayat 27 sampai yang ke-30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Jadi ayat-ayat yang sudah kita baca tadi saudara menunjukkan bagaimana saudara dan saya harusnya kita bisa menang. Kita harus tetap bersuka cita, kita tetap bergembira. Walaupun mungkin saat ini saudara dan saya mengalami berbagai pencobaan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, mungkin kita mengalami sakit penyakit yang kita pikir, aduh kok susah banget. Kenapa? Kenapa sepertinya tidak ada kesembuhan yang terlihat oleh mata yang saya alami? Kok saya ada di dalam masalah yang sepertinya kok nggak ada jalan keluarnya? Kok begini aja? Ya, bagaimana keluarga saya problemnya kok nggak bisa diselesaikan, saudara? Tapi saudara tetap bersukacitalah, saudara. Ya, minta terus damai sejahtera karena itu sudah disediakan buat saudara dan saya. Kita mengarahkan pikiran kita, pandangan kita kepada keselamatan dan warisan kita di surga. Ya, jangan kita mau dikesampingkan saudara kepada hal-hal yang membuat saudara keluar dari jalur apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, yang kedua saudara, yang kedua adalah saudara dan saya bertahan dalam pembuktian iman kita. Ya, seperti tadi yang saya katakan, saudara ada di dalam pemeliharaan kekuatan Allah karena iman. Di sini poin yang kedua kita akan pelajari lebih dalam. Saudara dan saya bertahan dalam pembuktian iman kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 mengatakan demikian.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau saudara dan saya ingat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan di mana kasih karunia yang saudara dan saya terima itu diselamatkan karena iman, ya. Jadi bukan karena hasil usaha saudara dan saya, tetapi karena pemberian Allah. Jadi saudara dan saya, iman yang hidup di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah tanggung jawab kita sekarang untuk kita memiliki pemeliharaan dan pelindungan Allah. Yang tadi poin yang pertama ya saudara. Jadi bagian saudara dan saya untuk kita tetap melakukan bagian kita, untuk kita bertanggung jawab di dalam iman kita, untuk kita dapat terus bertahan dalam pembuktian iman saudara dan saya. Kolose 1 ayat 23 mengatakan demikian. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Di sini Rasul Paulus mengajarkan saudara dan saya bagaimana saudara dan saya harus bertekun dalam iman. Saudara dan saya harus tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Dan saudara dan saya jangan mau digeserkan dari pengharapan Injil saudara. Bertekun dalam iman. Saudara dan saya bertekun. Saya pernah membawakan di dalam renungan tengah minggu mengenai bagaimana bertekun ya. Bagaimana kita seperti atlet yang mengikuti perlombaan. Kalau saudara dan saya kita nonton di TV, di channel-channel TV yang khusus, bagaimana kita melihat pada saat atlet itu dilatih. Bahkan saya pernah menonton bagaimana atlet itu dilatih dari dia masih kecil saudara. Dia dilatih ya. Bagaimana dia harus tekun walaupun dia nangis, dia sakit, tapi dia tetap bertekun. Sehingga akhirnya dia menjadi atlet yang besar, yang luar biasa saudara. Jadi mari saudara kita bertekun saudara. Kita nggak mudah menjadi lemah, kita nggak mudah menjadi putus asa. Mungkin memang kelihatannya capek, kelihatannya kok begini ya hidupnya, kelihatannya kok nggak enak ya keadaannya. Tapi tetaplah ya saudara dan saya bertekun dalam iman kita. Kita tetap teguh, kita nggak tergoncangkan di sini dikatakan. Karena kehidupan manusia kita saudara, kehidupan yang saudara dan saya alami, itu kita gampang sekali untuk kita tidak teguh. Kita gampang sekali untuk kita tidak tergoncangkan. Karena seperti kita ada di dalam lautan ya saudara, kita ada di dalam perahu. Mungkin kita ada di dalam perahu kecil kita, kemudian angin datang, badai datang, perahu kita tergoncang ke sana ke sini. Itulah kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan seperti kita minggu lalu, bagaimana kita kaget melihat mama tiba-tiba meninggal saudara, atau saudara tiba-tiba mungkin hanya merasakan sakit sedikit, tiba-tiba saudara pergi ke dokter, kemudian engkau divonis dengan satu penyakit yang di luar dugaan kita pergi bekerja dengan baik, tiba-tiba kita diberhentikan. Bagaimana saudara ingat pada tahun 2019, kita Desember kita masih merayakan Christmas yang luar biasa ya, spektakuler, kita bersuka cita. Kemudian berapa hari kemudian saudara, COVID sudah melanda dunia pada saat itu di China pertama kali saudara. Sesuatu hal yang nggak pernah kita duga. Untuk itu saudara dan saya kita sama-sama diingatkan pagi hari ini. Bagaimana saudara kita tetap teguh. Kita nggak bergoncangkan ya saudara. Kita pandang terus kepada Tuhan. Kepada salibnya Tuhan. Kepada keselamatan. Kepada kehidupan kekal. Yang akan saudara dan saya terima. Dikatakan jangan mau digeserkan dari pengharapan Injil. Jangan mau saudara. Karena hari-hari yang kita alami saat ini adalah hari-hari yang jahat. Di mana musuh
saudara dan saya berusaha untuk menggeserkan iman percaya kita, saudara. Jangan sampai kita mau tertipu. Jangan sampai kita mau kalah. Ya saudara, jangan saudara. Kita mau ingat bahwa pengharapan Injil kita adalah kehidupan kekal bersama dengan Bapa. Ya saudara, pada saat saya meneliti ini, saudara, saya mendapatkan kalimat yang bagus sekali. Di sana dikatakan oleh William Barclay mengatakan demikian, saudara. Our troubles may be many colors, but so is the grace of God. There is no color in the human situation with that cannot match. There is a grace to match every trial, and there is no trial without its grace. Jadi dikatakan begini, saudara, problem-problem yang saudara dan saya alami, saudara, itu problem-problem kita itu bisa banyak coraknya. Tetapi demikian juga dengan kasih karunia Allah. Tidak ada corak dalam situasi manusia di mana tidak ada kasih karunia yang sesuai. Ada kasih karunia yang sesuai untuk setiap pencobaan dan tidak ada pencobaan tanpa kasih karunia. Amin, saudara. Di dalam setiap pencobaan, di dalam setiap problem, walaupun coraknya begitu banyak, saudara, tetap ada kasih karunia yang sesuai untuk setiap hidup saudara dan saya. Amin. Poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga dikatakan, saudara dan saya tetap miliki kepercayaan yang mutlak. Tetap miliki kepercayaan yang mutlak. Di dalam 1 Petrus 1:8 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dikatakan demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Jadi, saudara, Tuhan memandang iman orang percaya, saudara dan saya, ya, yang saat ini kita hidup, itu sebenarnya lebih besar dibandingkan daripada iman mereka yang saat itu bersama dengan Tuhan, loh saudara. Ya, kalimat ini kalau mau dikatakan dengan bahasa sederhananya seperti itu, saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan demikian, kata Yesus kepada mereka, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang hidup di masa ini, yang kita nggak bisa ngelihat Tuhan Yesus pada saat itu. Namun saudara dan saya percaya. Berbahagialah Tuhan katakan buat saudara dan saya. Ya, berbahagialah. Karena banyak dari kita, saudara, sebenarnya kehidupan kita tuh lebih mudah untuk percaya pada saat kita melihat. Manusia seperti itu, saudara. Ya, lebih mudah untuk kita percaya pada saat kita melihat. Kalau saudara disuruh dan saya disuruh percaya, tapi kita nggak melihat, itu bukan suatu hal yang mudah. Itu suatu hal yang sulit untuk saudara dan saya lakukan. Amin. Bukan suatu yang mudah loh, saudara. Ya, di dalam kehidupan manusia itu sebenarnya ada 4 tipe orang, saudara. Kita itu ada 4 tipe orang dikatakan. Yang pertama adalah orang yang melihat dan percaya. Ya, orang yang melihat dan percaya. Orang yang melihat dan percaya ini, saudara, di Alkitab itu dikatakan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini mereka melihat dan mereka percaya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai ke 8, Yohanes 20 sampai 20, di sana dikatakan itu adalah golongan orang yang melihat dan percaya. Golongan yang kedua adalah orang yang melihat dan tidak percaya. Ya, orang yang melihat tetapi nggak percaya. Ya, yaitu seperti imam-imam dan orang-orang Farisi. Mereka melihat Yesus, mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan, tetapi mereka nggak percaya kalau Yesus itu anak Allah. Ya, mereka nggak percaya kalau Yesus itu juru selamat gitu loh. Yang ketiga adalah orang yang tidak melihat dan tidak percaya. Ada orang yang nggak melihat, nggak percaya, saudara. Jadi kamu harus kelihatan sama saya, baru saya ini gitu loh. Jadi tidak melihat,
Tidak percaya. Seperti siapa saudara? Seperti Thomas. Saudara ingat ya Thomas ya. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25 nanti saudara baca bagaimana waktu itu murid-muridnya kan datang sama Thomas bilang, oh kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas dia bilang sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan ke dalam tanganku ke dalam lambungnya, aku nggak akan percaya. Ya, itu Thomas ya. Masuk kategori orang yang tidak melihat, tidak percaya. Tetapi yang keempat, saudara, yang keempat ini adalah orang yang penting. Tuhan katakan di mana orang yang tidak melihat tetapi percaya. Orang yang nggak melihat tetapi percaya. Saudara dan saya, kita nggak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tetapi kita percaya, saudara. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan pada saat Tuhan mengatakan kalimat ini ya. Kepercayaan kita yang mutlak inilah saudara. Makanya itu yang menyebabkan saudara dan saya dapat bergembira. Saudara dan saya dapat menikmati sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan, yang tadi kita sama-sama pelajari di dalam ayat yang sebelumnya saudara. Yang begitu hebatnya saudara, yang saudara dan saya enggak dapat jabarkan, yang saudara dan saya enggak dapat ceritakan. Walaupun kita saat ini mengalami hal-hal yang rintangan-rintangan yang enggak membuat kita saudara dapat mengalami itu. Tapi marilah saudara, kita mau belajar sama-sama. Kita mau belajar sama-sama untuk kita tetap bertahan dalam pembuktian iman kita. Ya saudara, mari kita belajar sama dalam pembuktian iman kita. Mari kita mau ingat bahwa walaupun mungkin saat ini saya sakit, saya disembuhkan atau saya nggak disembuhkan. Walaupun mungkin kita ada di dalam keadaan situasi yang nggak nyaman, saudara. Kita memerlukan pertolongan, saudara. Walaupun kita ditolong ataupun kita nggak ditolong oleh Tuhan, saudara. Kita mau tetap katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan kita, ya, tetap yang terbaik ya saudara. Karena tujuan akhir kita adalah kekekalan yang akan saudara dan saya terima. Amin. Dan seperti tadi ya saudara, di dalam setiap pencobaan kita ada kasih karunia yang sesuai, yang unik yang sudah Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Ya, Oswald Chambers mengatakan demikian saudara. Iman bukan berarti mengetahui kemana kita dipimpin, tetapi mengetahui dan mengasihi siapa yang memimpin kita. Kita menaruh kepercayaan kita yang total saudara. Demikianlah saudara. Ya, kita sudah pelajari sama-sama saudara bagaimana ada 3 poin yang pagi hari ini kita sudah baca sama-sama, kita sudah pelajari sama-sama. Mari saudara kita ingat bagaimana ada pemeliharaan dalam kekuatan Allah. Amin. Kita saudara dan saya mau bertahan dalam pembuktian iman kita. Saudara dan saya mau tetap memiliki kepercayaan yang mutlak. Ya, memiliki kepercayaan yang mutlak. Saya akan tutup saudara khotbah pada pagi hari ini saudara di dalam Yudas 1 ayat yang ke-21 di mana dikatakan demikian saudara, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menanti rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Peliharalah saudara, peliharalah di mana saudara dan saya mematuhi, menaruh perhatian, saudara mengawasi kehidupan saudara dan saya sambil kita menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk kehidupan yang kekal. Di mana ayat ini dikatakan saudara. Kalau tadi di awal khotbah saudara saya membawa saudara dan saya kepada pengkhotbah. Malah pada akhir khotbah ini saudara saya akan tutup di dalam kitab pasal yang terakhir dari pengkhotbah. Di mana dikatakan di dalam pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 sampai ke-14 dikatakan demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Mari saudara tundukkan kepala saudara, kita akan tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Firman sudah disampaikan Tuhan, kami sudah belajar sama-sama
mengenai kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana Yesus, Engkau sendiri akan membawa kekekalan ke dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Biar kami tetap bertahan Tuhan di dalam kehidupan kami di bawah langit ini Bapa yang adalah sia-sia Tuhan. Kami tidak tergoncangkan Tuhan, kami tetap teguh Tuhan. Kami hanya memandang kepada Engkau Tuhan, kepada warisan yang akan kami terima Tuhan di surga Tuhan. Yang tidak dapat Tuhan diganggu-gugat oleh siapapun juga Bapa. Suatu yang kekal Tuhan, yang sudah Tuhan siapkan buat kehidupan kami Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Allah Roh Kudus, tolong setiap kami agar sepanjang minggu ini Tuhan kami dapat menerapkan firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari Bapa. Biar itu Tuhan boleh menjadi suatu hal yang membuat kami Tuhan dapat bertahan di dalam kehidupan kami. Mungkin di dalam goncangan-goncangan, pencobaan-pencobaan yang akan kami alami sepanjang minggu ini Bapa. Ataupun di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami dapat bertahan dan damai sejahtera Allah ada terus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini gereja-Mu Tuhan, hamba mau serahkan Assembly Church ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini menyaksikan online Bapa, baik itu jemaat Assembly Church maupun bukan Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Biarpun mungkin bukan di Australia Tuhan, di negara lain, di Indonesia, di Kanada, dimanapun Tuhan mereka berada Tuhan, Engkau memberkati dengan berkat yang sama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudara pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jangan saudara lupa sebentar jam 12 nanti kita akan ada grow class. Biar mari kita tetap belajar bersama-sama sebagai satu gereja. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Welcome to Assembly Church.